Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Lele Samsu secara resmi dilantik menjadi Kepala Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu. Pernah menjabat sebagai Kepala Desa setempat, ia diminta untuk mempelajari seluruh aturan dan ketentuan yang baru tentang desa. Pelantikan Lele Samsu sebagai Kepala Desa Bangkuang Makmur dilakukan di halaman kantor desa setempat. Ia dilantik langsung oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur pada Senin 26 Desember. Lele Samsu dilantik dalam pergantian antar waktu atau PAW Kepala Desa Bangkuang Makmur berdasarkan hasil musyawarah desa. Dirinya menggantikan Fitriansah yang mengundurkan diri setelah kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai Kepala Desa. Setelah dilakukannya pengambilan sumpah dan janji jabatan serta pelantikan tersebut, Lele Samsu akhirnya resmi menjabat sebagai Kepala Desa Bangkuang Makmur selama kurang lebih 2 tahun ke depan. Karena alasan pribadi, jadi karena mungkin permasalahan-permasalahan yang di desa sehingga membuat beliau menjadi kepikiran, akhirnya beliau meminta untuk mengundurkan diri. Pelaksanaan penggantian antar waktu ini yang memilih kalau biasanya adalah seluruh warga yang mempunyai hak pilih. Nah, ini kemarin adalah keterwakilan dari berbagai unsur yang ada. Jadi keterwakilan perempuan, keterwakilan RT, keterwakilan pengusaha dan lain-lain. Jadi kemarin keterwakilan itu yang memilih dan ditetapkan melalui Musdes. Lele Samsu bukan merupakan orang baru di pemerintahan Desa Bangkuang Makmur. Dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bangkuang Makmur. Meski begitu, Bupati Halikinur tetap berpesan agar sebagai Kepala Desa yang baru, Lele Samsu dapat segera mempelajari seluruh peraturan tentang desa, sebab banyak terdapat adanya perubahan tentang peraturan desa. Saya memesankan supaya yang pertama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, ketentraman tertiban itu berpedoman kepada ketentuan yang ada. Karena beliau memang, saya katakan tadi, stok lama barang baru, tapi tentunya regulasi atau peraturan itu berubah sangat dinamis. Karena saat itu beliau di Kepala Desa, zaman saya masih camat Menturu Ketapang. Sekarang sudah cukup lama dan itu tentunya banyak sekali perubahan-perubahan peraturan, sehingga supaya menyesuaikan peraturan yang ada. Dan itu yang lebih lagi bagaimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sekedar meneruskan RPJM yang lama 2019-2025 itu kami kan sebagai PAW itu melanjutkan, bukan menyusunnya. Dengan adanya perubahan aturan-aturan seperti Undang-Undang Nomor 6 2011 itu kan ya itu kita melaksanakan harus berdasarkan perda itu. Yang di perdanya, yang di permen yang kita laksanakan itu banyak aturan-aturan baru, kami pun harus banyak belajar di situ. Ya, yang sebagai prioritas itu pertama jalan. Ya, dilihat dari segi perkembangannya bahwa riwayat pemekaran itu dari keterbelakangan penduduk itu kekurangan dari pertama pembangunan. Itu yang pertamanya itu jalan, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan. Lele Samsu menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa. Pada musyawarah itu akan diajukan sejumlah usulan yang berfokus pada infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Masud Badarudin, Hayat TV. Setiap tahunnya jumlah penduduk di Kota Waringin Timur terus bertambah, sementara fasilitas pendidikan yang ada jumlahnya terbatas. Untuk itu pemerintah daerah setempat berusaha menambah fasilitas pendidikan atau sekolah. Fasilitas pendidikan di Kota Waringin Timur, khususnya di Kota Sampit, jumlahnya terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk terutama usia sekolah jumlahnya terus bertambah.
Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah memberlakukan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Hal ini ternyata menjadi kendala bagi wilayah-wilayah kecamatan kekurangan sekolah. Sehingga tidak sedikit peserta didik yang harus bersekolah keluar dari wilayah kecamatan tempat tinggalnya, sementara di sekolah di kecamatan lain daya tampungnya juga terbatas. Terkait hal itu, Senin 26 Desember, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan, pemerintah kabupaten akan berupaya menambah fasilitas pendidikan yakni sekolah terutama di Kota Sampit. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa memprioritaskan penambahan fasilitas pendidikan SMA di Kota Sampit. Saat ini saya banyak juga menerima keluhan tentang masalah pendidikan yang sistem zonasi, sehingga ada warga Sampit yang harus sekolah ke daerah kecamatan lain. Nah, ini cukup jauh, sementara di sana pun belum tentu daya tampungnya itu memenuhi. Makanya tadi juga saya menerima hibah dari warga Tanah Mas, menghibahkan tanah kurang lebih 5 hektar untuk minta juga pembangunan itu. Di samping itu juga kita menyiapkan tanah untuk nanti saya sendiri langsung berkoordinasi dengan Pak Gubernur agar pembangunan SLTA ini baik SMK maupun A bisa diprioritaskan untuk Sampit. Karena warga kita bertambah terus sementara sekolahnya tidak, bahkan ada yang tambah rusak. Nah, ini tentunya tantangan kita ke depan karena peningkatan SDM ini sangat penting. Haliki Nur menambahkan, keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi tantangan bagi pihaknya ke depan, apalagi mengingat pendidikan merupakan hal penting dalam mencetak generasi bangsa di masa mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kota Waringin Timur bertekad terus memperjuangkan nasib pengusaha lokal agar bisa terus eksis mengembangkan usahanya, sehingga pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Waringin Timur periode 2022 hingga 2027 secara resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat Nasution Hamda Kamis 22 Desember malam.
Dalam pelantikan yang dihadiri sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah setempat, Susilo kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Kadin Kota Waringin Timur selama 5 tahun ke depan. Susilo mengatakan dirinya bersama para Dewan Pengurus Kadin Kota Waringin Timur bertekad akan terus memperjuangkan nasib para pelaku usaha lokal, agar tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hingga pengusaha besar. Susilo menyebut telah ada sejumlah investor yang datang untuk berinvestasi di Kota Waringin Timur, namun pihaknya bersama pemerintah daerah mewajibkan kepada para investor yang masuk agar melibatkan pelaku usaha lokal untuk bisa ikut terlibat. Memberikan ruang dan tempat bagi pelaku usaha daerah untuk bisa menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri dan bukan menjadi penonton. Investor ada beberapa yang sudah masuk ke Sampit, yang sudah menyatakan siap berinvestasi, itu ada kurang lebih 12 investor, tetapi yang sudah menyatakan MOU mungkin ada beberapa perusahaan, dan itu adalah investor itu masuk ke Kotim, tetapi pelaku usahanya adalah pengusaha lokal. Jadi pengusaha lokal itu mempunyai sinergi, mempunyai saham, dan bukan hanya sebagai penonton. Itulah yang diinginkan, dan Pak Bupati sudah mendorong melalui saya, Ketua Kadin, dan itu saya sampaikan bagi investor yang masuk ke Sampit, wajib hukumnya menaungi, membawa pelaku usaha di Kotim. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur berharap agar sinergitas Kadin dengan pemerintah daerah yang selama ini berjalan dengan baik dapat terus ditingkatkan. Dengan kolaborasi bersama, diyakini pembangunan Kota Waringin Timur bisa semakin baik. Yang pertama, saya ucapkan selamat dulu kepada pengurus Kadin periode 2022-2027. Dan harapan saya terutama bagaimana kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan baik, ini tetap berjalan baik, bahkan ke depan kita tingkatkan bagaimana sinergitas kita antara dunia usaha dengan pemerintah daerah, karena pembangunan itu dari 3 pilar, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ini tidak akan bisa terpisahkan. Nah, jadi sehingga kalau ini menyatu, berkolaborasi, bersinergi, maka pembangunan Kotim saya yakin ke depan bisa lebih baik lagi. Di samping itu, agar pelaku usaha Kota Waringin Timur dapat bersaing dengan pelaku usaha di luar daerah, Kadin Kota Waringin Timur akan menjalin kerjasama dengan Kadin Institut Jawa Timur dalam hal peningkatan kompetensi para pelaku usaha yang ada. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 4 santriwati dan 1 santriawan Langgar Nurul Islam Jalan Walter Kondrat Gang Tinjau 1 Kelurahan Bamang Tengah mengikuti hataman Al-Quran pada Minggu 25 Desember 2022. Suasana di Langgar Nurul Islam Jalan Walter Kondrat Gang Tinjau 1 Sampit terasa hening dan hikmat saat lantunan sholawat dan puji-pujian kepada baginda Rasulullah SAW bergema hingga mengalir dengan syahdu dan merdu oleh grup Habsi setempat. Berikutnya dilanjutkan prosesi asyrakal, di mana suasana ini adalah sebagai bukti akan kecintaan umat terhadap Nabi akhir zaman. Tentunya pada momen ini sholawat Nabi dijikirkan setiap umat Islam, terlebih saat momen hataman Al-Quran ini. Lantunan kalam ilahi dari surah Wadduha hingga An-Nas bergema dengan syahdu dan hikmat. Saat dibawakan secara bergiliran oleh para generasi muda Islam ini, tak pelak pembacaan ayat suci Al-Quran ini membuat suasana hening saat didengarkan dan disimak oleh para jamaah yang hadir. Tentunya suasana ini pula memberikan kesejukan sekaligus kebanggaan tersendiri, khususnya bagi para orang tua yang bersangkutan termasuk di hadapan para undangan, tatkala menyaksikan buah hatinya telah mampu mempelajari dan membaca kitab suci Al-Quran dengan baik. Sesuai tradisi pada hataman Al-Quran ini, sejumlah hiasan dan ornamen turut dihadirkan sebagai ungkapan puji syukur atas keberhasilan para santri ini yang telah taat belajar dan membaca ayat suci Al-Quran. Terlihat sajian ketan kuning dihiasi sejumlah bendera kecil yang ditancapkan di atas permukaan ketan dan telur tersebut.
Selain itu terdapat pula ornamen dengan apa yang dinamakan payung katam yang dihiasi berbagai lembaran uang kertas dengan nilai berbeda-beda. Yang menarik pula adalah gulungan berbagai macam bunga-bunga yang mengeluarkan semerbak wewangian. Gulungan bunga ini dibuat sedemikian rupa termasuk bunga-bunga untuk membuatnya. Ketua Langgar Nurul Islam Mulyadi mengatakan pihaknya secara rutin menggelar khataman Al-Quran meski sempat vakum saat pandemi COVID-19 lalu. Ini adalah kali ketiga digelarnya khataman Al-Quran yang diikuti 5 santri-santriwati. Kemudian untuk lebih lanjutnya, insya Allah akan kita kembangkan seterusnya dalam tahun-tahun ke depannya, Pak. Oke, ini sudah yang keberapa kali nih digelar Khatmil Quran ini, Pak, di musola ini, Pak? Sudah 3 kali. Sempat terkendala ya? Sempat terkendala akibat pandemi COVID-19. Menandai berakhirnya kegiatan ini, para peserta mendapat piagam penghargaan yang diserahkan langsung Ketua Langgar Nurul Islam Sampit Mulyadi. Nurmansa, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus untuk jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Sraywanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.